Sakniki sampun wonten napa rawuh ajaran-ajaran yang mengatakan haji nggak harus di Mekah. Tawafnya nggak harus di Mekah. Kalau sampai punya keyakinan dan pemahaman, tawaf tidak di Mekah, sa'i tidak di Mekah, haji manasik tidak di Mekah, itu sudah dianggap rukun Islam, sudah dianggap sah, sudah dianggap menggugurkan kewajiban Islam. Maka anggapan, keyakinan, paham seperti itu murtad. Karena bahwa haji itu di Mekah, manasiknya kayak begitu, itu sudah mujma' alah. Maklum minad din biddarurah, berdasar Quran, sunnah, dan ijma'. Kalau sampai diingkari, hukumnya murtad, bahaya. Bahwa Nabi Musa pun nggak bisa mi'raj. Nggak ada nabi lain yang diberi mukjizat bisa mi'raj. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan mi'raj, teman-teman. Kalau zaman yakin ada selain Nabi, iso mi'raj kaya mi'rajé Nabi. Bahkan ngungkuli mi'rajé Nabi. Nabi pisan dae ping 70 murtad Mas lek sengaja Mas. Halo? Enggak ada orang pinter yang ngungkuli Nabi. Enggak ada orang fasih yang ngungkuli Nabi. Nabi afdalul anam. Nabi manusia yang paling afdal. Ana afsahu man nataqa bidot. Sayalah orang Arab yang paling fasih melafadzkan dot berbahasa Arab. Lalu ada orang katanya Nabi belajar nahwu neng bae. Belajar nahwu sorob neng bae. Berarti soal ilmu nahwu sorob Nabi sak ngisore bae kono. Halo. Halo. Nek sampai punya paham menyamai Nabi, nek sampai punya paham menyamai Nabi Muhammad SAW, atau bahkan merasa baik di atas Nabi, murtad loh Mas. Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Apa hati-hati? Nabi wafat inqatal wahyu. Nabi wafat, wahyu berakhir. Jangan ada lagi penambahan tasyrik. Jangan ada lagi nambah-nambahi syariat. Walau an ru'ya. Meskipun katanya lewat mimpi. Lalu kata dia, Ibrahim kan mimpi. Ojo padak ning ngipimu karo ngipine Nabi Ibrahim Ojo dipadak ngipine mbahmu karo ngipine Kanjeng Nabi. Yo baina sama wasumur minyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Andai benar-benar ngipi dan itu ru'ya shadiqah, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, itu mimpi benar-benar mimpinya mukmin muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan hasil mimpinya pun layu aridus syariah. Hasil mimpi ini pun enggak nabrak syariat. Kalau mimpinya nabrak syariat atau ketoro jerene didatangi Gusti Allah, didawuhi inni ukhillu lakal muharramat. Halo? Pastikan itu setan. Zaman waca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zaman jangan kesusu mengatakan orang ini benar atau salah qabla an ta'rida aqwalahu wa af'alahu alal Qur'an wa sunnah. Sebelum kamu nyocok nih ucapan orang itu, perbuatan orang itu cocok apa enggak dengan Quran dan sunnah.
kaila tuhibbuhu bil hawa wala tubhiduhu bil hawa. Supaya kalau kita senang atau tidak, mendukung atau tidak, mencintai atau membenci, tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasar Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diparani koyok-koyok ngaku pangeran, aku pangeran, wis sampean saiki oleh nglakoni barang haram-haram. Napa jare Syekh Abdul Qadir? Ihsak ya lain. Langsung kok Ibrahim, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Woi kowe setan, keparat pun." Nah, hati-hati para rawuh. Saiki akeh banyak tambahan yang katanya berdasar mimpi, yang itu bukan oleh kiai kita loh. Halo, bukan oleh kiai kita. Sing halu-halu nggak karu-karuan. Sing halu-halu nggak karu-karuan. Sing jereni iso ngendek srengenge. Sing jereni iso bentak malaikat mungkar nakir. Sing jereni iso mundurne pesawat. Padahal zaman baik durung usum pesawat. Ayo nderek kiai, lek nderek kiai tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo tetap dukung NKRI harga mati. Kalau Indonesia NKRI tetap jaya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap jaya. Orang lain kono sak karepe, wong liya ngono sak karepe. Lek kono gak gelem melok kene, maka enggak ada perlunya kene melok kono. Wong kono melok kene ya ora gelem. Lah lapo kene melok kono? Saling menghormati, yes. Tapi lek kene tok sing dikongkon menghamba. Kek kono enggak gelem menghormati kita, ya sepu. Ya sepu. Rone wong padha menungsone. Lah tapi jerene keturunane Kanjeng Nabi. Nabi niki Quraisy. Mereka ada yang Al-Habsyi, ada yang At-Tamimi, ada yang Al-Qahtani, ada yang Al-Hadrami. Sukunya beda. Orang dari suku beda. Katanya keturunan. Apa bisa diterima akal sehat? Halo. Masyayikh Sidogiri Pasuruan. Lalu ada orang Papua berwajah Papua, sukunya beda dengan masyayikh Sidogiri. Sidogiri masyayikhnya sukunya Jawa atau Madura. Ini orang Papua beda suku dengan Sidogiri, ngakunya keturunan Syekh Nawawi Sidogiri. Saged diterima mboten-mboten? Hamengkubuwono Jogja. Ono wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono. Bisa diterima? Bisa diterima? Sulit. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah, podo. Said Maliki Quraisy, Nabi juga Quraisy, podo. Nabi Fatonah cerdas pol. Said Maliki apal ribuan hadis, cerdas pol. Halo? Nabi Loman, Said Maliki juga Loman. Nabi Gagah, Said Maliki juga koyok Said Maliki dulu. Kalau dikatakan keturunan Nabi ya ajos gitu loh. Paham napa menten iki? Lek sukune beda, terus katanya keturunane. Nyun sewu bagi mereka yang nggak bisa memahami, ojo dimarahi. Beri penjelasan sampai paham, ngono lho. Ojo malah dimusuhi, wong gak paham kok malah dimusuhi. Ngertos toh? Sekarang hijriahnya 1447 hijriah. Lalu ada yang ngaku keturunan Nabi ke 28. 1447 ngaku keturunan ke 28, berarti rata-rata jarak pernasab
1447 dibagi 28. Ketemu 51. Apa masuk akal jarak anak dengan ibunya 51 tahun? Wong ngundang lagi mas, 20 rabi mas. Wong wedok. Halo. Selikur dulikur segemik punya anak. Umur 50 kompoi mas. Cucu pun nggih. Ini ngaku keturunan ke-28. Berarti jarak bernasab 51 tahun. Apa yo masuk akal? Dan kalau kami belum bisa paham, jangan kau musuhi. Mohon kami diberi penjelasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi akhlaknya luar biasa. Nabi lemah lembut, sabar, beradab. Mereka ngamuan. Halo, misuan barang. Mohon beri penjelasan kepada kami bahwa orang yang sifatnya beda jauh dengan Nabi, niku yo keturunane misalnya. Mohon kami diberi penjelasan. Halo. Lalu selama 500 tahun enggak ada satupun kitab nasab yang mencatat mereka keturunan Nabi. Baru setelah 500 tahun dikarangkan kitab berdasar mimpi, katanya mereka keturunan Nabi. Lah ngono iku yo angel dipercaya. Dan kalau sampean percaya, mohon kami diberi penjelasan, jangan malah dimusuhi. Di sini Mbah Yahya sampai sekarang sudah canggah, ya apa enggak? Nah, selama sekian puluh tahun, anak cucunya Mbah Yahya tercatat semua. Tahu-tahu 100 tahun ke depan, ada orang ngaku-ngaku keturunan Mbah Yahya, tapi enggak pernah masuk dalam catatan. Namanya itu. Percaya aja. Enggak bisa lah. Nah, kalau percaya, mohon kami juga diberi penjelasan. Apa enggak cukup husnudon saja? Kalau bisa dihusnudon, ya dihusnudon. Perkaranya 500 tahun enggak tercatat, bagaimana cara menghusnudoni. Tapi kan sudah suhrah wastifadah. Sudah viral, terkenal dari dulu. Umat menyebut mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Itu cukup. Pertanyaan kita, terkenal mulai tahun berapa? Dan terkenalnya di Indonesia apa juga di Mesir? Apa di Saudi? Di Saudi nggak terkenal kok. Di Maroko nggak terkenal kok. Halo? Di Yaman sendiri nggak terkenal kok. Terkenalnya ya di Indonesia. Dan itu pun nggak dari dulu. Wong 500 tahun nggak pernah terkenal. Jangankan terkenal, dicatat pun tidak. Lah ngono kuwi lho piye carane kami bisa percaya? Mohon diberi penjelasan gitu loh. Monggo duduk bersama, jangan marah, podo Islami, podo NU-ne, pada Madurana, pada Ganjar. Ya, duduk bersama, lek yo, lek ora yo, ora, jangan dipaksa. Dan andai tetap pada keyakinan masing-masing, sadarlah keyakinanmu tidak berdasarkan bukti yang qat'i. Karena keyakinanmu tidak berdasar bukti yang qat'i, maka tidak bisa kamu mengkafirkan orang lain yang pendapatnya beda. Memusuhi orang lain yang pendapatnya beda. Sak banter-bantere pendapat yang tidak berdasar dalil qat'i itu hanya dhonni. Kalau dhonni ya khilaf, ya
Kalau khilafiyah, yang merasa benar bisa salah, yang merasa disalahkan ya bisa benar. Saya katakan negara muslim yang terbaik, nyun sewu, dari sisi akidah. Saudi mayoritas Islam, tapi rata-rata Wahabi. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran mayoritas Islam, tapi yang banyak Halo, ojo ngelamun. Iran yang banyak Syiah. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Mesir mayoritas Islam, tapi yang kadah Ikhwanul Muslimin. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yordan, halo, Yordan mayoritas Islam, tapi kadah Hizbut Tahrir. Lalu Sudan, kemudian Libya, Suriah, Irak, mayoritas Islam, tapi rata-rata yang menang partainya komunis. Halo, komunis. Di sini dulu namanya PKI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap ngaji niki? Ojo tolah-toleh. Yaman memang mayoritas Islam, tapi Yaman Utara mayoritas Wahabi. Yaman Selatan, Aden dan Son'a mayoritas ngantos sakniki Syiah Zaidiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Partainya komunis. Afghanistan mayoritas Islam, tapi yang menang sekarang Taliban radikal. Turki mayoritas Islam, tapi modelnya sekuler. Mboten patek nyekeli syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo, ini nolah-nolah napa? Madhep mriki mau. Nek sampean noleh kula ra penak ceramah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh terawih 20. Teng Masjid Jami' Medan terawih 20. Teng Riau terawih 20. Teng Jambi Masjid Agung terawih 20. Teng Masjid Istiqlal terawih 20. Teng Bali terawih 20. Artinya Indonesia mulai Sabang sampai Merauke secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh tahlilan, teng Sumatera tahlilan, teng Jawa tahlilan, Kalimantan tahlilan, Madura tahlilan, Muslim Bali tahlilan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh tibaan, teng Sumatera tibaan, teng Madura tibaan Syaraful Anam, sampai Papua nggih tibaan. Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek sampai Indonesia bubar, enggak dijaga, bubarlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak peduli menjaga Indonesia, sejatinya mereka enggak peduli terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun kadang yang memusuhi kiai ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Sekalipun yang memusuhi NU kadang ngaku-ngaku ahlu sunnah, tapi sejatinya mereka dipertanyakan apa benar-benar ahlu sunnah atau tidak. Masih ingat acara aksi di Monas? Halo? Oleh kelompok bukan NU, gabungan orang Arab dan muhibbinnya, ngakunya juga ahlu sunnah wal jamaah, tapi bukan NU. Apa yang mereka lakukan? Jumatan di Monas, tidak di masjid. Saya mohon dicarikan kitab ahlu sunnah wal jamaah yang mengesahkan Jumatan kayak di Monas. Enten sing nate ngaji Fathul Mu'in, sah mboten kira-kira nurut Fathul Mu'in Jumatan teng Monas ini? Sing jujur sampean, sah napa mboten? Syarat mendirikan Jum'ah itu harus peserta Jumatannya mukim mustautin, penduduk tetap di situ. Nah, peserta aksi itu datang dari Madura, Malang, Jawa Barat, mereka musafir. Musafir itu bukan mendirikan Jum'ah. Musafir itu kalau Jumatan, ikut Jumatan di Jumatan setempat. Bukan malah musafir itu yang mendirikan Jumatan. Paham no pembetan? Di tempat yang permanen, kayak Masjid Bukhari ini, kalau di lapangan di alas Jumatan pisan pindo sumben bubar. Jumatan di Monas minggu depan wis bubar. Halo, ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, tapi nyatanya melakukan praktek sholat Jumatan yang itu di luar ketentuan ahlu sunnah wal jamaah. Ngoten iki lho para rawuh. Ngakune ahlu sunnah lek duduk kiai, duduk pesantren, duduk NU, akhirnya sebatas ngaku-ngaku mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia harus dijaga, sebab Indonesia negeri muslim, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Terjaganya Indonesia, terjaganya ahlu sunnah wal jamaah. Peduli menyelamatkan Indonesia berarti peduli menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak peduli pada bangsa Indonesia berarti tidak peduli kepada ahlu sunnah wal jamaah. Warga NU, warga Gondang Legi harus waspada terhadap yang hal sifatnya apus-apus, abal-abal, ketorone Islam-Islamo, ketorone ulama-ulamao, bela Islam, bela ulama, tapi siapa dari mereka yang mengasuh pesantren? Siapa dari mereka yang iso ngarang kitab kuning? Siapa dari mereka yang punya santri ribuan? Siapa dari mereka yang alumni pondok puluhan tahun? Enggak ada. Menang coba tok. Lalu dengan cobaan menyebut diri kami membela ulama dan nyun sewu, kami membela Islam dan ulama. Ulama mana yang sampean bela? Kiai ini sopo? Kalau tokohmu yang katanya imam besar itu ulama mondo enang di santrine piro, alumnina yang nyata alim-alim mana? Karangan kitab kuningnya endi? Jangan mau diempoi. Ojo gelem diapusi. Kulo lek ngarani Mbah Anwar An-Nur Kiai, pancen nyatane ya kiai tenan. Duwe santri tenan. Muridé ngalim-ngalim. Lelek muridé wae ngalim apa maneh kiai ini. Paham napa mboten? Ojo gampang bela Islam, bela kiai, tapi ternyata kiai yang kamu bela hanya bisa berjubah,
gak iso ngaji kitab kuning. Wong maca kalimat kun musliman taslam. Kun musliman taslam. Niku lho macane kun musallaman taslam. Kula lek ngarani Mbah Yahya Ganjaran kiai, ya pancen kiai tenan. Halo. Ya ngalim tenan. Murid ya alumni ini kathah padha dadi kiai. Kalau muridnya saja jadi kiai, guru-gurunya tentu lebih dari kiai. Lak ngoten sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula ngarani Ki Bahrawi kiai, ya pancen kiai tenan. Kula ngarani Kiai Babu Salam kiai, ya pancen kiai temenanan. Lah gitu. Kula ngarani Kiai Madahlan apa Siratul Fuqaha kiai, ya pancen ngalim tenan. Alumni Lirboyo mondoke suwe maca kitab Ihya iso temenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo gampang diapusi. Ayo melok kiai sing kiai tenanan, ayo melok ulama sing ulama tenanan, ayo melok nyuwun sewu pejuang sing pejuang tenanan. Dil napa mboten? Jaga Indonesia sejatinya jaga ahlu sunnah wal jamaah. Tidak peduli kepada Indonesia, tidak peduli kepada ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silahkan Saudi ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang pernah umroh apa ada kunut di sana di Masjidil Haram? Silahkan Saudi ngaku ahlu sunnah, apa ngimami gawe bismillah? Silahkan ya Saudi ngaku ahlu sunnah, apa ana wiridan baca salat? Apa ana maulid? Halo? Apa ana haul? Ada haul, ada wiridan, ada kunut subuh, Fatihah bismillah, dan segala macamnya ciri ahlu sunnah. Itu yang marak, benar-benar marak ya di Indonesia ini. Ayo dijogo Indonesia, sebab niki real negara dengan muslim ahlu sunnah wal jamaah terbesar. Berikutnya para rawuh ingkang minulya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negara dengan jumlah muslim terbesar Indonesia, negara dengan jumlah aset Islam terbanyak Indonesia. Saudi penduduknya sekitar 29 juta, gak banyak. Sudan sekitar 30 juta, Yaman sekitar 30 juta, Irak sekitar juga 30-an, Malaysia sekitar 20, Indonesia Islam itu 242 juta. 242 juta. 12 negara Islam Timur Tengah, 12 negara Islam Timur Tengah, jumlah dadek siji masih kalah dengan jumlah muslim di Indonesia. Negara koyok ngeten iki lho para rawuh, kalau enggak kita jaga, kita enggak peduli, berpecah belah perang saudara, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak bukan Hindu, korban terbanyak juga Islam. Paham napa mboten? Paham nggih? Wajib dijogo mboten negara niki? Wajib, karena menaungi 240 juta muslim. Saudi tirose Google nggak ada 29.000 masjid. Indonesia hampir 1 juta masjid. Kenapa Saudi dibanding Indonesia?
Saudi jumlah hafid Qur'annya nggak sampai 100.000. Indonesia hafid Qur'annya 100.000 lebih. Indonesia mas. Halo. Saudi nggak punya langgar. Masuk ono langgar dengan Saudi. Indonesia neng Madura mas, hampir setiap rumah punya langgar. Langgarnya dihitung ono 5 juta masa Indonesia. Sak musola nih. Enggak ono Islam ngungkuli Indonesia ka ono. NKRI haram ikut kelompok-kelompok yang mengkafirkan Pancasila. Haram ikut kelompok-kelompok yang mengkafirkan UUD 45. Haram ikut gerakan organisasi yang membenci pada bangsanya sendiri. Halo? Haram ikut gerakan organisasi yang memusuhi NKRI harga mati. Meskipun katanya si pemimpinnya keturunan Nabi, tetap haram diikuti. Paham no pembetul? Bahwa Indonesia wajib dijaga 100% qot'i wajib dijaga. Karena Islam mayoritas dan kebanyakan ahlu sunnah. Bahwa dia katanya keturunan Nabi belum jelas, belum terbukti. Jangan sampai barang yang nyoto kayak negara, nyoto kau kalahkan dengan isu nasab yang belum nyata, belum tentu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh nyun sewu, pondok pesantren di Indonesia jumlahnya ada 42.000. Niku kalau per pesantren nggak ada rata-rata santri 100 mawon. Berarti jumlah santri se-Indonesia itu 42.000 kali 100, 4.200.000. Santri Indonesia sing sik mondok minimal jumlahnya 4 juta lebih. Mereka ada yang apalan Quran, sing salaf apal alfiyah. Apa ono negara Timur Tengah sing duwe apal alfiyah sampai jutaan? Mboten enten para rawuh. Ada jutaan orang apal alfiyah Ibnu Malik itu wontene nggih teng Indonesia. Kampus kula UIN berkunjung teng Al Azhar Mesir, lalu ada dosen lalaran alfiyah apalan. Niku dosen Al Azhar heran, kok ada Indonesia dosen yang apal alfiyah. Dijawab, loh di Indonesia bukan hanya dosen, santri tamat sanawiyah alias sidokiri, semua apal alfiyah. Indonesia kok dilawan. Hebat apa mboten Indonesia? Hebat. Silakan saja orang Arab ngaku paling fasih. Silakan saja orang Yaman ngaku paling fasih. Tapi nyatanya MTQ tingkat internasional Saudi mboten nate menang. MTQ internasional Yaman mboten nate menang. Bolak-balik sing menang yo. Halo, kita nggak usah ngedabrus, kita nggak usah ngibul, tunjukkan bukti. Ngene mangke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silahkan mereka bilang yang paling barokah, paling makmur, negeri yang paling afdal menurut Allah, silahkan aja. Tapi nyatanya kadang makan aja kesulitan, banyak kelaparan. Tengundang legi mas, berkat turah-turah mas.
Nggak ada negeri yang berkahnya melebihi Indonesia. Saudi bergaji 5 juta, iso mati kelaparan mas. Karena makanan mahal, sewa mahal. Malaysia bergaji 4 juta, iso mati kelaparan mas. Sekali makan 12 ringgit, sekitar 50.000. Indonesia ngundang lagi sego pecel 6.000 mas. Mosok nggak disyukuri? Halo, mosok nggak dijaga? Dijagalah. Ganjaran guru MI bergaji 400.000 lemu-lemu mas. Nggak ada loh gaji 400.000 makmur kecuali di Indonesia. Guru, lah iya dah. Guru TPQ 1 second masak bulan, ditambah bengi ngajar diniyah 100 200 second, bojone ngajar TK muslimat 300, berarti 500 second. Kadang-kadang khutbah sangoni 20.000 50.000, total sakulan 700 suami istri. Iku lo anake iso kuliah mas. Enten mboten ngoten niku? Kadang ya iso umroh barang, awak ya lemu-lemu, ya duwe omah, ya duwe sepeda motor, gak ono masing barokah ngungkuli Indonesia. Nah ini kok nggak seneng Indonesia? Halo, nyanyi itu begini, dang legi, ngono nyanyi, dang legi, dang lala pong api ngundang lagi dadak nyanyi ya tarim lah kare makmur kono ta. Lah kare subur kono ta. Kula ngomong apa anane lho ya. Aja diarani kula menfitnah men nyatane ngono itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaysia dari sisi persentase, Indonesia negara muslim yang sukses menjaga jumlah umat Islam, bahkan cenderung naik. Di Bali yang dulu muslimnya awal merdeka total hanya sekitar 4 atau 5%, sekarang seluruh Bali sekitar 14%. Naik. Jayapura mas, Jayapura Papua mas, Islamnya sekarang 46% mas. Luar biasa. Halo, Merauke 51%, Timika 50%. Luar biasa. Total Indonesia 242 juta, sekitar 90% kurang sedikit. Singapura dulu mayoritas Islam, sekarang karek 14%. Filipina dulu sebelum dijajah mana Spanyol kayak Indonesia ini Islam, sekarang tinggal 8%. Malaysia sekarang tinggal 63%. Saudi mempresentase semuanya termasuk ekspatriat yang kerja di Jeddah. Halo, Saudi non muslimnya 20%. Saudi semuanya non muslimnya 20%. Ngeri. Berarti muslimnya 75. Halo, Mesir sekitar 83%. Indonesia kisaran 90. Harus dijaga,
harus disyukur. Wonten sing nate umroh, wonten sing nate haji. Jamaah haji, jamaah umroh yang tawafnya bener rata-rata dari Indonesia. Yang nutup auratnya bener rata-rata jamaah Indonesia. Yang manasiknya bener rata-rata jamaah Indonesia. Zaman kalau melihat jamaah haji yang maaf dari Afrika, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, kacau nutup auratnya. Sholatnya juga kacau. Negeri muslim yang benar-benar umatnya dibimbing bisa berakidah, beribadah dengan benar, itu di Indonesia. Merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Arab khususnya Saudi, makam ulama sudah digusur rata dengan tanah karena mereka Wahabi. Ziarah dianggap musyrik. Mana makamnya Imam Hambali? Cari. Mana makamnya Imam Malik? Cari. Sulit. Mana makamnya Siri As-Sakoti? Di Indonesia makam Wali Songo utuh. Makam kiai-kiai utuh. Halo. Makam Masyayikh Lirboyo ada, makam Masyayikh Ploso ada, makam Masyayikh Sidogiri ada, makam Masyayikh Tebuireng Tambak Beras ada, semuanya ada. Indonesia benar-benar negara muslim yang paling barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, termasuk yang harus kita jaga, jangan sampai Indonesia dikuasai asing. Jangan sampai ustadz-ustadz asing atau ustadz-ustadz yang berkiblat ke asing menguasai wilayah kita. Jangan. Derek kiai ini dewe mawon. Paham napa mboten? Kalau ustadz-ustadz ulama dari luar negeri yang kau ikuti itu Iran, awas loh, bisa-bisa Syiah. Kalau orang Arab yang dari Saudi bisa-bisa Wahabi. Kalau kiai ulama Arab itu dari Mesir bisa-bisa Ikhwanul Muslimin. Kalau yang dari Suriah bisa-bisa komunis. Yang dari Irak bisa-bisa komunis. Yang dari Yaman nggak jamin ahlu sunnah. Yaman utara Wahabi, Yaman selatan Syiah Zaidiyah. Paling aman derek kiai ini dewe. Yang kita ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nambah-nambah rukun Islam ditambah yang keenam, mencintai dan menjaga kota Tarim. Apa ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa ada dalilnya? Mboten enten. Sing ceramah nguniku dipastikan bukan kiai kita. Kiai kita mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar, min adzabi jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari siksa neraka. Niku kiai kita berdasar hadis Bukhari. Tapi ada yang mengajarkan ikut golongan kami meskipun hari-hari maksiat aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api neraka. Wonten kiai ini dhewe sing dawuh ngoten niku. Halo. Hati-hati loh Mas. Banyak orang di luar kiai kita
ngomong saenake dhewe tanpa dalil baik dari ayat atau hadis Bukhari Muslim, dan nambah-nambah syariat Islam tanpa dalil, itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu menyangkut keyakinan akidah, itu masuk kategori bid'ah kubro, masuk kategori bid'ah besar dan sangat bahaya. Jaga Islam, jaga ahlu sunnah wal jamaah dengan tetap derek kiyaine dewe. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, nyun sewu, ada yang bilang demek susune wong wedok. Dan ada kitab mereka Qabasah Tadiyam Ro'atin, itu alasannya jerene kalau megang susune wong wedok bisa meredam nafsu birahinya, ya tambah ngamuk ini. Wonten boten kiai kita sing dawuh ngoten niku? Mboten enten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing kandha sawengi mikrot ping 70. Kiai kita enten ngoten niku? Mboten enten. Halo. Derek kiyaine dhewe mawon. Perkara wong Arab Saudi melok kiai Saudi ya urusane. Perkara muslim Iran melok ulama Iran ya urusane. Lah nggih ta? Perkara wong Mesir melok ulama Mesir urusane. Perkara wong Islam Tarim melok kiai Tarim ya urusane. Tapi apa perlunya kita ikut mereka? Wong kiai kita nyata alim iso ngarang kitab, kiai kita nyata alim murid ribuan, kiai kita nyata alim semua dawuhnya didasarkan kitab dan didasarkan dalil yang sahih. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Anorok mak kiai selamat pun. Halo. Anorok reng alim selamat dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Katanya ada yang apal 7 juta hadis. Padahal hadis enggak sampai jutaan. Bohong napa mboten ngoten niku? Bohong. Kalau bohong haram dipercaya. Imam Bukhari ketat sekali dalam menseleksi hadis. Kok ada perawi hadis ketahuan sekali saja bohong langsung dicorek, dicap hadisnya hadis palsu. Nah sekarang aneh, ada tokoh katanya bolak-balik berbohong, sik sampean percaya, bolak-balik ketahuan gawe makam palsu, sik mau percaya. Halo. Bolak-balik merubah sejarah, berarti enggak sejarah palsu, sik di percaya, wis gak amanah, gak jujur, mau percaya plus enggak alim pisan. Wong alim itu harus mahir tabahur, menguasai kitab-kitab kuning. Kenapa orang alim harus menguasai kitab kuning? Karena penjelasan tentang tafsir Quran ada di kitab kuning. Penjelasan tentang makna ribuan hadis ada di kitab kuning. Penjelasan tentang asbabun nuzul ada di kitab kuning. Penjelasan usul fikih rinci ada di kitab kuning.
Lek wong nggak ngerti kitab kuning pasti nggak ngalim. Halo, halo. Kalau nggak ngalim yo gak kena diarani ulama. Paham napa mboten? Nah, orang nggak mungkin paham kitab kuning kalau di nahwu sorof saja gagal. Nah, sorof itu orang ngerti. Laqad ja'akum lek maknani teman-teman wis nekaake sapa ingsun. Lha iku teko ndi, Mas? Lek nahwu sorof saja gagal, Mas. Dan saya coba, maaf, diminta ketemu dengan beliau, saya ngotot pakai bahasa Arab. Karena saya pengen tahu juga sejauh mana bahasa Arabnya. Ternyata cara ngomong Arabnya, nahwu sorofnya kacau juga. Kalau nahwu sorof saja kacau, dijamin tidak mendalami, tidak menguasai isinya kitab kuning. Kalau tidak menguasai isinya kitab kuning, yora kena diarani ulama. Malam ya'rifin nahwa la yusaku bikalamih. Orang yang enggak menguasai nahwu sorof, dawuhnya, fatwanya enggak bisa dipercaya. Wis orang alim gagal di nahwu sorof. Halo, bolak-balik ngapusi gawe makam palsu. Lah ngono kok sik dipercaya, kok sik diikuti. Nderek kiyaine, nderek Sidogiri aman. Halo, nderek An-Nur aman, nderek Ganjaran aman. Halo, nderek Lirboyo Ploso aman, nderek Langitan aman, nderek Sarang aman, nderek Timur Tengah belum tentu. Timur Tengah yang mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, saya belum melihat ulama zaman keri-keri ini sehebat kiai-kiai Indonesia. Kiai-kiai Indonesia hari-hari berbahasa pakai bahasa Indonesia atau Jababik Madura. Maca kitab pun dimaknai Jawa atau Madura. Kepada santri wali santri masyarakat ngomong dengan bahasa Jawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampun. Tapi meskipun hari-hari berbahasa Jawa, madem mriki, hari-hari pakai bahasa Madura, kitab Arab, kitab kuning sak lemari paham sedaya. Wong Jawa paham kitab Arab luar biasa. Gak ono ulama Arab paham kitab Jawa. Nggih. Lho kok enggak paham teman? Banyak kiai-kiai Jawa Madura ngarang kitab Arab. Syekhona ngarang kitab banyak. Ki Maimun Zubair banyak ngarang kitab. Gus Imaduddin banyak ngarang kitab. Saya juga banyak ngarang kitab. Halo. Mbah Ihsan Jampes banyak ngarang kitab. Gus Awes putranya Kiai Demyati Rejoso banyak ngarang kitab. Jawa Syekh Mahfud At-Termasi banyak ngarang kitab. Syekh Nawawi Banteni ngarang ratusan kitab. Wong Jawa hari-hari berbahasa Jawa iso ngarang kitab Arab sampai puluhan ratusan. Gak ada loh ulama Arab ngarang kitab Jawa. Napa boleh Madura ngarang kitab Madura? Ada pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Derek kiai ini dhewe nggih. Jamin ahlu sunnah wal jamaah. Islam Nusantara dalam arti Islam yang ada di Nusantara. Madhabnya Syafi'i. Aceh sampai Merauke pegangan laki perempuan dan mahram batal. Berarti madhab Syafi'i. Mulai Sabang sampai Merauke wiridan berarti madhab Syafi'i. Sabang sampai Merauke kunut subuh berarti madhab Syafi'i. Itu loh Islam Nusantara. Tapi ada orang yang bukan kelompok kiai, cari di sini ada, mengatakan Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir. Wong ahlu sunnah madhab Syafi'i kok sesat, ahlu sunnah madhab Syafi'i kok kafir. Yang Islam kayak apa kalau Syafi'i kafir? Yang enggak sesat kayak apa kalau Syafi'i sesat? Aceh sifat 20 berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Jawa gondang legi sifat 20 berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Madura pada sifat 20 Allah wujud kidam bakok seterusnya sampai Papua sifat 20. Indonesia ini mas Islam Nusantara madhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada orang bukan pribumi ceramah Islam Nusantara sesat. Wong ngundang lagi gak oleh melok-melok ceramah ini. Halo, wong madhab Syafi'i kok sesat, wong Asy'ariyah Maturidiyah kok sesat. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah madhab mriki lho. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah. Sumatera termasuk Sumatera Barat sama torikonya Qadiriyah Naksabandiyah Sadiliyah. Jawa Kalimantan sama, Bali juga sama. Artinya sak Nusantara torikohnya derek ahli sunnah wal jamaah. Tasawufnya Sumatera pakai Ihya Ghazali, pondok-pondok Jawa pakai kitab Ihya Ulumuddin Ghazali, Kalimantan Sulawesi pakai kitab Ihya Ghazali. Indonesia Syafi'i, Indonesia Asy'ariyah Maturidiyah, Indonesia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Imam Asy'ari, Imam Maturidi, halo, dan Imam Ghazali. Itu loh Islam di Indonesia. Itu loh Islam yang ada di Nusantara. Tapi karena begitu benci pada Indonesia, orang yang nunut ini bangsa lain nunut ini, itu bilangnya Islam Nusantara sesat, Islam Nusantara kafir, melok kiai ini dewe mawon. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sampean kalau ikut mereka rugi, sampean ikut mbaye-mbaye ini, nanti bapak sampean mati niki nyelawat. Pas bapak sampean mati ketua ranting NU melok tahlilan, nggih. Bapak sampean mati Ustaz TPQ sing nalkin mayit, melok bolonge teniki membarengi kita nyun sewu sampai bapak kita mati. Nek sampean enggak melok bolo-bolo ngene iki, melok bolo-bolo sing irung bangir-bangir kuwi, halo, apa lek bapakmu mati wong ngono kuwi gelem ngedusi mayit? Apa lek wong tuamu mati ya gelem melok ngubur? Apa lek wong tuamu mati nyun sewu gelem nalkin? Gelem mengimami tahlil 7 dino?
rugi melok kono iku. Ngalime enggak mesti wong pondokan dia gak jelas. Ngalime enggak mesti nyuwun sewu wong karangane kitab mana juga enggak jelas. Ahlu sunnah wal jamaah napa mboten yo enggak jelas. Plus mati pun sampean enggak kira diselawati kono. Mending melok-melok ngeten iki lho. Melok kiyaine dhewe. Iki kiai ngono lho. Aja iko. Melok iki kiai ngono lho. Melok iki kiai. Aja melok sing kono-kono. Paham napa mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus melok kono iku berbiaya tinggi. Nggih. Wau enten Profesor Dr. Haris dosen UINSA Surabaya. Mametaken putrane boyong pun tamat keng pondok kula. Piyambake mbiyen ngurusi thariqah Jawa Timur. Nah, zaman itu pimpinan thariqah pusat golongan irung dawa niki cerita teng kula berkali-kali ngundang gagal dan enteng saja membatalkan perjanjian. Panitia wis sowan tanggale yo manut kono, jam-jame yo manut kono. Sudah ada apa? Niki awal ya apa jenenge? Panjere 20. Itu loh sejam sebelum acara dibatalkan. Dan enggak sekali itu berkali-kali. Lalu ketemu dulure Jakarta. Mas, aku bolak-balik gagal ngundang kui. Mau DP piro? 20 lah 20. Iku DP-ne atusan. Sama ngundang ke ganjaran mriki Mas, 2 juta beres Mas. Melok kiyaine dhewe mau ngrawuhne Gus Saikhul Rizali cedhek mawon 500.000 budal Mas. Murah meriah barokah lapo sing larang-larang Pak. Napa? Tanpa DP. Halo. Melok kiyaine dhewe nggih. Terus lapo dadak senengane nekakne wong luar negeri Pak. Wong luar negeri sak rombongane tiket PP. Niku enggak cukup 150 juta tiketnya mawon. Dereng akomodasi hotel dan yang lain-lain. Masih puluhan juta. Halo? Dereng patwal kepolisian masih jutaan. Dereng bisa roy masih ratusan juta. Andai ceramah di sini 1,5 jam, niku materi ini enggak sampai 1,5 jam, karena ngomongnya gantian dengan penterjemah. Kalau 1,5 jam, 45 menit gaya terjemah. Ceramah mekur 45 menit. Itu saja kadang terjemahnya salah. Wong kula rungokne kok. Sungguh acara yang maaf tidak efisien, tidak efektif. Mending zaman misalnya nyun sewu ngerawuhne Yai Said Agil, ngerawuhne Gusmus, ngerawuhne Ki Ubab Sarang,
ngrawune Gus Ghafur sarang teng mriki krana adoh lamun pantes bisa 15 ya 15 tok kuwi wis tanpa tiketing, tanpa hotel, tanpa patwalan. Dan kalau ceramah sak jam setengah utuh ceramah kabeh tanpa butuh benter jemaah. Engke ta ya? Engke ta ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saman ngrawuh ni Rafuat Sidogiri krana guru sampeyan kepengin takdim tenan ya paling pantese 20 juta ya 20 juta kuwi jauh lebih murah meriah daripada nekane wong teko luar negeri. Cuma masalahe kadang tiang niku niate mboten lillahi ta'ala, niate mboten pengen tolabul ilmi, niate wah aku iso wah aku kono bawa nekok niki Sidogiri hel aku iso nekane ulama Yaman wah perkorone niku halo lelek ngoten niku napa jenenge lillah niku jenenge lilwah bukan lillah beda loh Kiai beda lillah sama lilwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Derek kiyaine dhewe di Indonesia nyuwun sewu banyak orang-orang top hanya produk dalam negeri. Apa produk dalam negeri? Mbak Yehuda top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Anwar Mansur Lirboyo top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Kafabi Lirboyo top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Gus Ulin Nuha Kudus top, sulit nyari tandingannya, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Di Malang dulu almarhum Ki Basori top, Profesor Dr. Toha Hasan top, Ki Mas Duki Mahfud top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Nah kalau di dalam negeri wis dadi wong top, lala apa soro-soro nang kalau nate dijak kunjungan teng model pondok luar negeri niku ngajine ngeten lho. Misale ngaji Sahih Muslim, riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah qala, ngoten tok ora dimaknani blas. Lah santri sing ngantukan ya ora ngerti apa-apa mek kur diwaca sret ngono tok. Nek teng Kiai Jawa Mas dimaknai siji sampai sak tarkipe ngerti iki hal apa tamyiz, iki tamyiz anin nisbat apa tamyiz anin zat, iki min bayan apa min tab'in apa min zaidah, diterangne detail karo kiyaine telaten Kiai Jawa. Makane melok kiyaine dhewe mawon. Saya kira demikian. Ayo meskipun beda tetap rukun, jangan berpecah belah. Kalau kepingin sama, tidak dengan cara maaf membuat kamar sendiri-sendiri. Ayo duduk bersama, ngundang Gus Saikhur Rizal ini. Siap apa enggak ini? Biar nanti datang bersama Ki Imat sekalian. Setuju? Al-Fatihah.